Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 1, 2, dan 3? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini, Bapak ingin menyampaikan hal sesuatu yang penting, yakni mengenai penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, khususnya mengenai kesiapan menghadapi ujian nanti. Perjalanan panjang selama 2 semester kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, khususnya pelajaran bahasa Arab dan pelajaran pendidikan agama Islam yang Bapak ajar. Sekarang tiba saatnya untuk kalian menghadapi tes atau ujian yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dengan demikian, kalian harus mempersiapkannya dan jangan merasa khawatir. Jangan merasa cemas atau merasa takut untuk menjalani ujian yang akan datang. Dan jangan lagi ada yang merasa enjoy, cuek, bahkan tidak peduli tentang ujian ini. Justru sebaliknya, ketika kita akan menghadapi ujian, khususnya ujian akhir tahun ini, kita harus semangat, optimis, tenang, dan percaya diri. Anak-anakku yang Bapak cintai, ada 5 hal yang ingin Bapak sampaikan saat menghadapi ujian. Yang pertama, berdoa dan bertawakal. Tentu, sebagai seorang muslim, senjata pamungkas kita, senjata yang terakhir kita yaitu adalah berdoa. Kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum belajar kita diajarkan minimal dimulai dengan membaca basmalah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah belajar kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta ja'altal husna sahla. Atau Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam memahami pelajaran, dimudahkan dalam menghafal. Tentu setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa dan bertawakal. Dengan keyakinan kita bahwasanya Allah akan memudahkan urusan kita saat kita sudah berusaha dan berdoa. Yang kedua yang ingin Bapak sampaikan yaitu jadikan buku sebagai sesuatu yang terhormat. Kita tahu buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Salah satu sumber ilmu pengetahuan adalah buku. Bapak berharap kalian menjadikan buku ini sesuatu yang terhormat. Jangan lagi ada yang menyimpan buku di sembarangan tempat. Biasanya setelah belajar, apalagi setelah ujian, bahkan mau naik kelas, ini buku kelas 1, tahun depan aku udah kelas 2. Kita tidak peduli lagi dengan buku kelas 1 ini. Justru kita jadikanlah buku itu sesuatu yang terhormat. Kita simpan baik-baik di tempat yang memang seharusnya, jangan sampai berserakan dimanapun. Atau yang biasa Bapak lakukan terhadap buku pelajaran, di halaman pertama itu Bapak selalu menuliskan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan tertulisnya sholawat di buku halaman pertama itu mudah kita memahami buku, mudah kita memahami pelajaran, mudah membacanya. Dan tentu dengan harapan mudah-mudahan hafalan kita tidak lupa. Jadi yang kedua, jadikanlah buku sebagai sesuatu yang terhormat. Jangan sampai setelah kita pelajari, setelah kita ujian, kita menyimpan buku itu di sembarang tempat.
Yang ketiga yang Bapak sampaikan, menjelang ujian anak-anakku kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tidak melakukan kecurangan. Apalagi sekarang ujiannya daring atau online. Bapak harapkan tanamkan nilai kejujuran dalam diri kalian. Kalian menjawab soal penuh dengan kejujuran. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalkan kita menyontek atau yang lain atau berbuat curang. Jangan sampai itu kalian lakukan. Nilai yang baik itu penting, tapi kejujuran itu lebih utama. Yang ketiga itu, Bapak harapkan kalian tidak melakukan kecurangan dalam ujian. Yang keempat, Bapak harapkan kalian menjadikan ujian ini sebagai pelajaran yang berharga. Maksudnya apa? Coba bayangkan. Apakah kalian merasa berbeda belajarnya pada saat mau ujian dan tidak ujian? Biasanya menghadapi ujian belajarnya itu yang tadinya cuma 1 jam menjadi 2 jam. Yang tadinya menghafalnya cuma 1 halaman menjadi 2 halaman. Yang tadinya semangatnya sedikit menjadi lebih semangat karena menghadapi ujian. Nah, hal ini jadikanlah sebagai pelajaran yang berharga. Yaitu kita berharap kebiasaan belajar kita sama seperti menghadapi ujian. Misalnya pertama kali masuk sekolah. Coba kita ingat, waktu mau ujian, belajarnya itu sungguh-sungguh. Nah, kita jadikan pelajaran ini. Mudah-mudahan proses belajar kita sama seperti saat ingin menghadapi ujian. Seriusnya kita belajar, keseriusan kita belajar sama seperti menghadapi ujian di hari-hari biasa. Ini maksud dari menjadikan ujian sebagai pelajaran yang berharga. Anak-anakku kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang Bapak cintai. Yang kelima yang Bapak sampaikan, ridho dengan hasil yang didapatkan. Setelah kita berusaha, kita berdoa memohon kepada Allah dimudahkan dalam ujian, tentu kita harus menerima, harus ridho dengan hasil yang didapatkan. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam memahami pelajaran. 5 hal inilah yang ingin Bapak sampaikan pada menjelang penilaian akhir tahun 2021. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk ayah dan bunda kalian. Karena ini adalah ujian akhir tahun, artinya tahun besok kalian sudah naik kelas, di kelas 1 menjadi naik kelas 2, kelas 2 menjadi naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 4. Yang pertama yang ingin Bapak ucapkan untuk ayah dan bunda kalian itu ucapan terima kasih. Terima kasih banyak untuk ayah dan bunda yang sudah membantu proses pembelajaran daring selama 1 tahun ini. Dimulai dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran. Mudah-mudahan apa yang bunda lakukan, mudah-mudahan apa yang ayah bunda lakukan untuk melancarkan proses pembelajaran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan setiap apa yang dikeluarkan, baik tenaga ataupun harta dan yang lain, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ingin Bapak sampaikan untuk ayah bunda kalian, secara pribadi Bapak mohon maaf. Selama Bapak mengajar 2 semester atau 1 tahun, khususnya pelajaran agama Islam dan bahasa Arab, tentu ada kesalahan. Baik kesalahan sikap ataupun kesalahan dalam cara belajarnya, dalam cara mengajarnya. Bapak memohon maaf. Mudah-mudahan selama 2 semester ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jika ada kesalahan, mungkin kita sering terjadi miskomunikasi, mungkin kita sering terjadi salah paham, atau ada materi yang memang tidak sesuai dengan buku atau tidak sesuai dengan pelajarannya.
Bapak pribadi mohon maaf pada ayah dan bunda, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Yang ketiga yang ingin Bapak sampaikan untuk ayah dan bunda kalian yaitu memohon doa. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon saya pribadi kepada ayah dan bunda mohon doa mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa belajar di sekolah atau belajar tatap muka kembali. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Selamat menempuh ujian atau selamat menempuh penilaian akhir tahun 2021. Tetap semangat, optimis. Insya Allah pasti bisa. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.